Selamat pagi. Pagi. Bagaimana? Apakah semuanya sudah kumpul di sini? Sudah, Bu. Baik, jika semua anggota sudah berkumpul, mari kita buka kegiatan meeting morning dan dilanjutkan dengan timbang terima hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di sini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi pada saat saya mengecek ruangan, ada beberapa troli tempat alat kesehatan yang berantakan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin mengklarifikasi? Baik, Bu, kami mohon maaf karena belum sempat membersihkan dan merapikan alat-alat tersebut. Baik, seharusnya kalian setelah melakukan intervensi kepada pasien, semua peralatan itu dibersihkan dan dirapikan supaya tidak ada yang berantakan. Baik, Bu. Saya harap kejadian ini tidak akan terjadi lagi untuk kedepannya. Baik, Bu. Untuk informasi yang kedua, yaitu pada bulan depan rumah sakit kita akan melakukan akreditasi, sehingga saya berharap semua rekan-rekan bisa berpartisipasi dengan baik. Baik, Bu, kami berusaha melakukan yang terbaik. Saya kira informasi yang saya sampaikan sudah semua. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun berpendapat, saya persilahkan. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya dan berpendapat, saya persilakan Prat Jessica untuk menyimpulkan hasil pertemuan pagi ini ya. Baik, saya akan menyimpulkan hasil meeting morning hari ini. Yang pertama, bagi para perawat dimohon memperhatikan dan merapikan peralatan yang telah digunakan supaya tidak berantakan. Yang kedua, pada bulan depan rumah sakit kita akan melakukan akreditasi dan diharapkan semua dapat berpartisipasi. Nah, sekian. Terima kasih Perawat Jessica. Selanjutnya akan dilanjut untuk agenda timbang terima ya. Baik, kita langsung melakukan timbang terima. Yang shift malam Perawat Melinda dan Perawat Jessica. Semua hadir? Hadir, Bu. Baik. Perawat yang shift pagi, Perawat Beta, Perawat Nabila dan Perawat Haris sudah hadir? Hadir, Bu. Kalau begitu, berhubung semua sudah hadir, untuk selanjutnya silakan perawat yang dinas malam untuk menyampaikan dan menjelaskan kondisi masing-masing pasien saat ini kepada perawat yang berdinas pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Ibu Anissa, usia 40 tahun, dirawat dengan CV atrombosis kesadaran kompos medis dengan GCS-nya 15. Hasil pemeriksaan terdapat hemiparacedextra, nilai kekuatan otot kanan 3/3 dan otot kiri 5/5. Makan, minum, dan ADL dibantu oleh keluarga atau perawat. Saat ini pasien sedang menjalani program rehabilitasi fisik untuk menguatkan otot ekstremitas dengan ROM. Selanjutnya akan disampaikan Perawat Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan data terkait dengan pasien yang kedua, dengan Nona Erma, jenis kelamin perempuan, usia 17 tahun. Keluhan utama saat masuk mual dan muntah. Saat ini kondisi pasien sudah mulai membaik muntahnya, tetapi terkadang masih merasa mual. Untuk sekarang, pasien masih terpasang infus, makan dan minum secara peroral dan ADL mandiri. Kemudian akan direncanakan untuk dilakukan edukasi terkait gaya hidup pasien. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang keadaan pasien. Terima kasih untuk perawat pelaksana malam yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien saat ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, waktu dan tempat kami serahkan kembali pada ketua tim. Baik, terima kasih kepada Garu. Untuk sekarang kita akan menemui pasien dan melakukan validasi data terhadap pasien sekaligus melaksanakan imbang terima. Mari langsung ke ruang pasien. Selamat pagi Ibu Anissa dan Nona Erma. Seperti biasa ya Bu, kita di sini akan melakukan kegiatan timbang terima rutin yang dilakukan setiap pergantian shift yang bertujuan untuk mengkomunikasikan keadaan pasien dan menyampaikan informasi penting antar shift jaga. Perkenankan perawat pelaksana yang akan bertugas di dinas pagi ada Perawat Beta, Perawat Nabila,
dan perawat Haris yang akan bertugas menggantikan perawat pelaksana malam. Pagi. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Anissa. Perkenalkan, saya perawat Nabila dan ini rekan saya perawat Haris. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sedikit mendingan, Mbak. Hari ini keluhan apa yang Ibu rasakan? Saya susah untuk membolak-balikan badan, Mbak. Masih terasa lemah untuk bergerak bagian kaki dan tangan kanan saya, Mbak. Selain itu, apa ada yang dirasakan lagi, Bu? Tidak ada lagi, Mbak. Baiklah, Ibu. Nanti sekitar 2 jam lagi kami akan kembali lagi ke sini untuk melatih otot pergerakan Ibu. Dan akan dilakukan rehabilitasi fisik untuk menguatkan otot ekstremitas Ibu ya, Bu. Baik, Mbak. Apakah yang perlu ada ditanyakan, Bu? Tidak, Mbak. Baik, Ibu, nanti kalau ada yang diperlukan atau mungkin ada pertanyaan pihak keluarga bisa ke ruang nurse station atau bisa mencet bel ya, Bu. Selamat pagi. Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Erma. Perkenalkan, saya perawat Beta. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, rasanya lebih mendingan, Mbak. Muntah saya sudah berkurang, tetapi terkadang masih merasa mual. Wah, bagus itu. Muntahnya sudah berkurang. Akan lebih bagus lagi jika makannya lebih teratur ya, Mbak. Tapi, Mbak, saya masih bingung mau makan makanan apa yang cocok untuk lambung saya. Baik, nanti sekitar jam 8 saya akan kembali ke sini untuk memberi penjelasan ya. Baik, Mbak. Ada keluhan lagi, Mbak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, nanti kita bertemu di sini pukul 8 ya. Saya permisi. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, semuanya timbang terima sudah selesai dilaksanakan. Saya kira bisa langsung lanjut ke agenda pre-conference dipimpin oleh Karu. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan dibantu oleh perawat Beta, perawat Nabila, perawat Haris untuk melancarkan kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa diawali pemaparannya oleh perawat Nabila. Silahkan. Pasien pertama hari ini Ibu Anissa, usianya 40 tahun, data yang diperoleh diagnosa medis CVA trombosis, kesadaran komposmentis dengan GCS-nya 15. Hasil pemeriksaan terdapat hemiparase dekstra, nilai kekuatan otot kanan 3/3 dan otot kiri 5/5. Makan, minum, dan ADL dibantu oleh keluarga dan perawat. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang diambil adalah hambatan mobilitas fisik. Lalu rencana tindakan yang akan diambil adalah program rehabilitasi fisik untuk menguatkan otot ekstremitas dengan ROM. Sekian dari saya. Terima kasih atas pemaparannya perawat Nabila. Silahkan dilanjut perawat Beta. Pasien kedua adalah Nona Erma yang berusia 17 tahun. Data yang diperoleh saat ini kondisi pasien sudah mulai membaik, muntahnya, makan dan minum secara peroral dan ADL mandiri, masih terpasang infus. Pasien menyatakan tidak tahu jenis makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang diambil adalah defisien pengetahuan dengan faktor berhubungan dengan kurang informasi. Lalu intervensi yang akan saya berikan adalah pendidikan kesehatan tentang jenis makanan yang akan dikonsumsi. Mungkin begitu, saya kembalikan kepada Karu. Terima kasih perawat Beta atas pemaparannya. Apakah ada yang ditanyakan atau ditambahkan lagi? Izin bertanya, pasien Nona Erma terkadang masih merasa mual. Apakah perlu diperlukan antiemetik untuk mengurangi mualnya? Baik, nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter dulu. Apakah dari anggota tim ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, apakah pasien Ibu Anissa sebelumnya sudah dilakukan intervensi ROM? Sebenarnya sudah pernah dilakukan 1 kali, akan tetapi belum menunjukkan progres yang signifikan. Jadi perlu ditambahkan lagi intervensinya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Nona Erma sudah tidak muntah lagi.
apa sebaiknya kita lepaskan infusnya? Nona Erma sudah tidak merasa muntah lagi, jadi nanti kita observasi dulu. Jika memang sudah membaik, kita bisa melepaskan infusnya. Nanti untuk pelaksanaan ROM maupun pelepasan infus bisa dilakukan oleh mahasiswa magang yang ada di ruangan tersebut. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak, saya ingin menegaskan bahwa diagnosa yang wajib diambil pada Ibu Anissa adalah hambatan mobilitas fisik dengan intervensi ROM, sedangkan diagnosa keperawatan pada Nona Erma adalah defisien pengetahuan dan intervensi yang wajib diambil adalah pendidikan kesehatan tentang makanan yang akan dikonsumsi. Dari saya seperti itu, waktu saya kembalikan kepada Ketua Tim Alfiani. Baik, Ketua Tim Alfiani sudah memimpin diskusi kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada pre-conference yang hari ini? Tidak. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan lagi bahwa nanti akan ada diskusi lagi, yaitu post-conference yang akan dilaksanakan nanti pukul 4 di tempat ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah rekan-rekan semua yang sudah mengikuti pre-conference hari ini, kerjasama kalian sudah baik dan akan lebih baik jika ditingkatkan lagi. Mari kita akhiri pre-conference ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya tutup pre-conference pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Lutfi. Benar ya, ini dengan Ibu Anissa? Iya, betul Mbak. Baik, pagi ini saya nanti akan membantu Ibu Anissa untuk melakukan gerakan-gerakan ROM ya Bu. Akan butuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apa Ibu bersedia? Baik Mbak. Baik Bu, kita langsung saja ya untuk melakukan gerakan-gerakan ROM-nya. Mengangkat tangannya ya Bu, seperti ini. Fleksi, terus diturunkan, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lalu gerakan yang kedua yaitu menjauhkan tangan dari badan dan juga mendekatkan tangan dari ke badan. Nama gerakannya abduksi, aduksi. Gerakan yang kedua, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Bagian telapak kaki, fleksi, 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 ekstensi, hiperekstensi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Baik, seperti itu untuk gerakan-gerakan ROM-nya. Apakah ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau begitu kerjasama Ibu Anissa cukup bagus ya Bu, sudah bagus sekali. Mungkin bisa dipertahankan ya. Saya permisi, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak, saya Nikmatul yang akan berjaga di sini ya Mbak. Apakah benar dengan Mbak Erma? Benar Mbak. Baik Mbak Erma, bagaimana kondisinya sekarang? Udah lumayan membaik. Apakah masih merasa mual dan muntah? Sudah tidak. Baik Mbak Erma, jika keadaan sudah membaik, nanti bisa dilepas infusnya dan hari ini sudah diperbolehkan untuk pulang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan makanan yang baik dikonsumsi selama di rumah ya Mbak. Penyuluhan ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Bersedia ya Mbak? Bersedia.
Sebaiknya Mbak Erma makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan makan makanan selingan 2 kali. Selain itu, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Contoh makanan yang bergizi itu apa, Mbak? Makanan bergizi itu makanan yang mengandung gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, makanan bergizi itu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Ibu bisa mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging, dan lain-lain. Baik, Mbak. Terus, Mbak, saya kan suka makan pedas. Nah, apakah ada kaitannya makanan pedas dengan mual muntah yang saya rasakan? Begini ya Mbak, jika terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas, itu akan menyebabkan lapisan lambung terluka atau adanya peradangan pada lapisan lambung tersebut. Begitu ya, Mbak. Lalu sebaiknya makanan yang seperti apa yang harus dihindari? Mbak Erma sebaiknya mengurangi makanan yang pedas dan asam, kurangi konsumsi teh dan kopi, menghindari berbaring setelah makan, banyak minum air putih, dan diperbanyak istirahat ya. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak, pertemuan ini kita akhiri ya, kerjasama Mbak Erma baik sekali. Selamat siang. Siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan post conference yang berfungsi sebagai tempat diskusi untuk membahas hasil tindak lanjut dari asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Baiklah, kita awali dengan doa. Doa dipersilahkan. Saya kira sudah cukup. Mungkin bisa langsung dipimpin Karu, silahkan. Terima kasih, silakan dari masing-masing perawat melaporkan terkait dengan tindakan asuhan keperawatan yang sudah dilaksanakan dan bagaimana kondisi pasien setelah diberikan tindakan, dimulai dari perawat Nabila, kemudian dilanjut perawat Beta, dipersilahkan. Baik, langsung saja. Hari ini Ibu Anissa sudah dilakukan intervensi keperawatan yaitu pelatihan room dengan mahasiswi Lutfi. Hasilnya sudah ada kemajuan pada Ibu Anissa, namun belum signifikan sehingga diperlukan adanya intervensi lanjutan. Tidak ada diagnosa keperawatan tambahan. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari perawat Haris. Baik, saya nambahkan untuk rencana tindakan shift sore masih sama, yaitu pelatihan room. Sekian. Saya melanjutkan hari ini. Mahasiswa Nikmatul sudah memberikan intervensi kepada Nona Erma dan hasilnya Nona Erma sudah bagus dalam ADL mandiri karena rasa mual masih terasa dan muntahnya sudah tidak ada. Sudah melakukan edukasi kepada Nona Erma tentang jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi melalui media ceramah dan pasien sudah dipulangkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas laporan dari masing-masing perawat dan mahasiswi yang sudah melaksanakan tugasnya. Rencana tindakan perawat pasien semua sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan kepada kepala ruang. Terima kasih atas laporan dan kerja keras dari rekan-rekan semua yang pada hari ini telah selesai melaksanakan tugasnya masing-masing. Semoga menjadi amal ibadah kita kelak kerjasamanya sangat bagus. Apalagi jika ditingkatkan untuk kedepannya agar menjadi lebih optimal. Sebagai rangkaian akhir dari post conference, mari kita tutup dengan berdoa. Mulai. Selamat beristirahat dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.